Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
baik? Baik. Jadi di sini kami berempat merupakan perwakilan dari kelompok 7, di mana kami membuat poster yang akan kami bahas. Namun sebelum itu izinkan kami berempat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Aditya Sekali. Kalian bisa memanggil saya Cita dan saya. Saya bagus pada sama aku sebagai Perkenalkan nama saya Alicia Putri. Bisa dipanggil Perkenalkan nama saya Yusuf. Bisa dipanggil Jadi di sini kami membawakan poster yang bertemakan tentang perubahan sosial dan budaya dengan judul mendukung perubahan sosial budaya demi memajukan suatu negara. Di mana perubahan sosial budaya yang kami buat di sini mencerminkan 3 perubahan, yaitu berdasarkan waktu, pengaruh dan juga perencanaan. Di mana berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, yaitu revolusi dan juga evolusi. Sedangkan pengaruh dibagi menjadi 2, pengaruh besar dan juga pengaruh kecil. Sedangkan perencanaan dibagi menjadi 2, direncanakan dan juga tidak direncanakan. Dimulai dari perubahan secara waktu, di mana perubahan secara waktu dibagi menjadi evolusi dan revolusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Evolusi merupakan perubahan sosial budaya yang terjadi secara lambat, membutuhkan waktu yang sangat lama, dan biasanya terjadi pada masyarakat primitif atau tradisional. Contohnya seperti pada masyarakat primitif, mereka melakukan kegiatan berburu, meramu, dan juga masih mengumpulkan makanan. Sedangkan pada masa sekarang sudah jarang hal-hal tersebut terjadi. Dan pada akhirnya para masyarakat primitif atau tradisional tersebut mengalami perubahan walaupun dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu tentang revolusi. Revolusi akan dijelaskan oleh Panita. Revolusi merupakan perubahan yang bergaya yang tentang dari depan menjadi hal yang biasa dan berubah. Jadi yang kedua, kami akan menjelaskan tentang pengaruh. Yang berdasarkan pengaruh dibagi menjadi 2, besar dan juga kecil, yang dijelaskan oleh Gus Burhan. sebagai pengaruh dapat 2, yaitu yang pertama perubahan yang berpengaruh besar, artinya pengaruh yang berpengaruh penting bagi kehidupan aspek masyarakat. Lalu yang kedua ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan yang berpengaruh tidak terlalu berpengaruh pada aspek masyarakat. Contoh yang pertama perubahan yang membawa besar, contohnya masyarakat zaman dahulu. Masyarakat zaman dahulu membaca sawah menggunakan kaki, namun sekarang masyarakat zaman sekarang membaca sawah menggunakan traktor. Lalu contoh yang kedua pengaruh yang membawa pengaruh kecil. Contoh pengaruh yang membawa pengaruh kecil, contohnya mengikuti gaya rambut dan juga mengikuti gaya pakaian yang sekarang. Oke, yang terakhir yaitu tentang perencanaan, di mana yang perencanaan dibagi menjadi 2, dikehendaki dan juga tidak dikehendaki, dan dijelaskan oleh BU. Perubahan yang pertama ada perubahan yang direncanakan. Di mana perubahan yang direncanakan atau dikehendaki itu adalah perubahan yang memang diinginkan oleh pihak masyarakat yang menginginkan perubahan sosial. Contohnya seperti pembangunan kereta api, pembangunan jalan dan jembatan, dan pembangunan gedung perkantoran dan industri. Selanjutnya ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya seperti bencana longsor, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, sekian dari presentasi kami. Namun, kita sebagai generasi muda dan masyarakat, ayo dukung perubahan sosial budaya menuju Indonesia maju. Jadi dari kalian apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Putri, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, apa manfaat dari perubahan sosial budaya? Pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Putri, perwakilan dari kelompok 2. Apa saja faktor terjadinya perubahan sosial budaya? Selanjutnya. Perkenalkan, saya Nimadeli Nama Sempurna, perwakilan dari kelompok 1.
Terima kasih. Sekarang kami berempat akan menjawabnya. Mulai dari yang pertama akan dijawab oleh Gus Muhammad. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah adanya perubahan sosial budaya? Yang pertama, perubahan sosial budaya mendorong adanya inovasi yang dimana berdampak pada kemajuan di berbagai bidang serta berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua akan dibahas oleh Devita. Pertanyaan kedua, apa saja faktor yang penyebab terjadinya perubahan sosial budaya? Yang pertama, ada perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, revolusi. Dan yang keempat, konflik. Yang terakhir akan dibahas oleh kami. Dampak positif dan negatif akibat perubahan sosial budaya adalah dampak positifnya karena adanya teknologi yang modern kita dapat mempermudah aktivitas dan mempermudah pekerjaan. Contohnya, orang zaman dulu menggunakan bajai atau zaman bepergian, sedangkan zaman sekarang banyak yang sudah menggunakan motor atau mobil. Dampak negatifnya, masyarakat sudah meninggalkan kebudayaan atau adat istiadat karena mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Oke, mari kita sebagai generasi muda mendukung adanya perubahan sosial budaya, namun jangan pernah untuk meninggalkan tradisi atau kebudayaan lokal. Sekian dari kami berempat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Santi. Hati-hati lokasi ya, nanti biar tak robek. Ya baik, demikian pemaparan dari kelompoknya Gomitra ya. Dengan poster, ayo dukung perubahan sosial budaya menuju Indonesia Maju. Ya, itu tema poster yang dibuat oleh kelompoknya Gomitra. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Gomitra. Ya, untuk selanjutnya, siapa yang bisa? Silakan kelompoknya Lana. Muhammad Jalil. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih? Baik. Baik, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan ide saya video saya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok pertama. Sebelum itu, teman-teman mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Dewi dan bertugas sebagai moderator untuk sebelah saya. Nama saya Ibadah Darah Putra. Nama saya Asma Firdayati. Nama saya Nimadeli Nama Sarjana. Baik, dalam kesempatan ini kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perubahan sosial budaya yang telah kami kemas dalam sebuah Poster Perubahan Sosial Budaya. Baik, seperti yang telah kita tahu, masyarakat pasti ada mengalami perubahan dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai perubahan dalam lembaga sosial, perubahan nilai sosial, dan juga perubahan pola perilaku. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat bisa terjadi secara
secara cepat maupun secara lambat. Hal ini tergantung dari terbuka atau tertutupnya masyarakat tersebut. Semakin terbuka masyarakat tersebut, maka semakin cepat masyarakat tersebut mengalami perubahan. Sedangkan masyarakat tertutup itu akan semakin sulit karena memerlukan banyak waktu untuk mengalami perubahan. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan budaya yang mencapainya adalah kesenian, filsafat dan juga imlek. Ada pula perubahan sosial itu adalah mencakup perubahan sosial daerah, terus perubahan struktural, perubahan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk perubahan yaitu yang pertama dilihat dari segi waktunya, yang kedua dilihat dari segi pengaruhnya, dan yang ketiga dilihat dari segi perencanaannya. Adapun yang pertama perubahan sosial budaya yang dilihat dari segi waktunya itu ada dua, yaitu evolusi dan revolusi. Apakah kalian bisa menjelaskan? Bisa dong. Baik. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi dan revolusi. Evolusi atau perubahan sosial lambat merupakan perubahan sosial yang terjadi dalam kurun waktu lama dan diikuti oleh rentanan perubahan-perubahan kecil yang juga terjadi dalam waktu yang lama. Contohnya yaitu evolusi Meganthropus Paleojavanus menjadi Homo sapiens, dan masyarakat primitif juga dapat dijadikan contoh pada evolusi. Yang kedua yaitu revolusi. Revolusi atau perubahan cepat adalah perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup cepat, dan biasanya hal-hal mendasar ini dapat merubah masyarakat. Contohnya yaitu revolusi industri di Prancis. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya kembalikan pada Oka. Yang kedua ada perubahan sosial budaya yang dilihat dari segi pengaruhnya. Itu ada dua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Hal ini akan dijelaskan oleh perubahan sosial ada berdasarkan pengaruhnya ada dua, yaitu pengaruh besar dan pengaruh kecil. Yang pertama pengaruh kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung dalam masyarakat. Contohnya yaitu perubahan bidang pakaian. Yang kedua ada perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa pengaruh sangat besar bagi masyarakat. Contohnya adalah industrialisasi. Maksudnya masyarakat yang awalnya berpikiran agraris sekarang mata pencahariannya lebih pada industri. Segitu dulu penjelasan dari saya kembalikan ke yang ketiga ada perubahan sosial budaya dari segi perencanaannya. Hal ini akan dijelaskan oleh Ina. Perubahan terdapat dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang direncanakan oleh sekelompok masyarakat. Contohnya seperti menggunakan traktor untuk membayar sawah menggantikan tenaga manusia dan juga kerbau. Selanjutnya ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang jauh dari jangkauan atau kawasan manusia. Contohnya seperti banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena sudah digantikan oleh mesin. Bukan hanya itu saja, bencana alam juga termasuk perubahan yang tidak direncanakan. Segitu penjelasan dari saya kembalikan kepada Okta. Terima kasih Rina. Karena materi yang kami presentasi telah selesai, kami tutup presentasi ini dan kami depan dengan sedikit yang jawab. Adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Niputu Juliandari. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan bertanya, perubahan sosial pada masyarakat cenderung berbeda. Ada yang masyarakat yang cepat mengalami perubahan dan ada juga yang lambat mengalami perubahan. Mengapa perubahan tersebut bisa terjadi? Baik. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Rita Mansisandani. Saya perwakilan dari kelompok 9. Mohon izin bertanya. Menurut Kingsley Davis, hal apa saja yang mencakup perubahan dalam kebudayaan? Terima kasih. Ada lagi? Masih ada nak ya? Silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7. Dilihat dari pengaruhnya terdapat dua jenis perubahan sosial budaya, terbuka dan berikan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Yang pertama dimulai dari, izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 1. Perubahan masyarakat cenderung berbeda. Hal ini
pertanyaan dari Tri Salihara sangat menarik nih. Saya akan menjelaskan perubahan yang mencakup tentang kebudayaan, yaitu kesenian, teknologi, ilmu pengetahuan, serta filsafat. Sekian penjelasan dari Bapak kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang menyebutkan sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan paragraf. Om Santi 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 Om. Saya Bu. Dapat 3 Bu sekarang. Dapat 3 ya. Silakan. Ya, demikian dari kelompoknya Okta dan teman-teman ya. Silakan sekali lagi Ibu ingatkan ya, poster yang dinilai adalah originalnya, aslian ya. Kemudian formatnya, ketiga isinya ya. Kemudian keempat kualitasnya. Terakhir yang Ibu nilai adalah presentasi anak di depannya. Ingat diperhatikan teman-temannya saat presentasi, karena nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan tes tulis dengan soal uraian 5 soalnya. Tolong diperhatikan teman-teman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Baik. Masih pada semangat gak nih? Masih. Kalau nggak sih, yuk dengerin kita untuk presentasi. Tapi sebelum itu, aku lupa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan nama saya Dewa Dewi Tenggameswari, biasa dipanggil Chandra, dan di sebelah kiri saya Ika Desi Dewi Pusari, bisa dipanggil Sri. Dan di sebelah kanan saya Dewa Sumadewi, bisa dipanggil Sukma. Saya nama Enia Kuryati, bisa dipanggil Indra. Kami dari kelompok 3 yang Slay. Nah, pada pertemuan kali ini kalian bisa menerbangkan nih, kita bakal bahas tentang apa? Nah, ya benar banget, kita bakal bahas tentang perubahan sosial budaya. Nah, tapi sebelum itu, apa sih itu perubahan sosial budaya? Devi tahu nggak? Tahu dong. Jadi, perubahan sosial budaya adalah perubahan sosial yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Nah, itu tuh mencakup 3 nilai, yaitu nilai, sikap, dan perilaku. Nah, ada 3 bentuk perubahan sosial budaya, yaitu berdasarkan pengaruh, berdasarkan waktu, dan juga berdasarkan rencananya. Nah, benar banget yang dikatakan Devi, ada 3 bentuk dalam perubahan sosial dan kita bakal jalani masing-masing bentuknya. Nah, bentuk itu dan kalian bisa lihat dari sini, tapi kita cuma bahas beberapa saja. Nah, jadi yang pertama ada tentang perubahan cepat lambat. Nah, perubahan cepat lambat ini bakal jelasin sama Devi. Jadi, perubahan cepat, contohnya adalah ketika dulu kita cara berkomunikasinya masih menggunakan pesan berupa surat ataupun titipan salam dari mulut ke mulut. Sedangkan sekarang kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp atau fitur-fitur lain yang sudah tersedia pada smartphone. Nah, itu dia penjelasan Devi. Selanjutnya kita bakal bahas tentang perubahan besar dan kecil. Perubahan besar kecil ini salah satu contohnya yaitu perubahan kecil. Kalian bisa lihat di gambar ini, pada zaman dahulu atau pada kehidupan dahulu itu pakaiannya masih terlihat sederhana, sedangkan pada zaman sekarang pakaiannya terlihat mewah dan harus bergaya. Selanjutnya kita bakal bahas tentang direncanakan dan tidak direncanakannya. Pada bentuk ketiga ini bakal dibahas sama Nindya dan Sukma. Nah, untuk siapa yang direncanakan, pada zaman dahulu masih ruang pedesaan, kemudian Babitan terus melakukan pembangunan sehingga berubah menjadi daerah perkotaan.
saja presentasi dari kita. Kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Ya, mana? Perkenalkan, nama saya Imadilana Suputra dari kelompok 1. Apa saja karakteristik dari perubahan sosial? Baik, pertanyaan cukup bagus. Apakah ada lagi? Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya dari kelompok 8 di Sumber Karya. Sebutkan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Siap. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, silakan Bunda. Perkenalkan, nama saya Dina Maulana Sembahbadi dari kelompok 6. Izin bertanya, coba kalian jelaskan faktor pendorong dari perubahan sosial dan budaya. Apakah ada lagi? Perkenalkan, saya Ana Agung Dia Prameswari dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya, mengapa perubahan sosial budaya dapat berlangsung secara terus-menerus? Baik, kita akan bahas satu-satu dari pertanyaan tersebut. Mulai dari Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Lana. Karakteristik perubahan sosial itu terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Lalu terjadinya itu dimanapun dan kapanpun, dan juga terjadinya itu secara terus-menerus. selanjutnya, soal yang kedua akan dibahas sama-sama. Soal yang kedua, faktor-faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor inklusi, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Baik, untuk soal yang ketiga, saya bakal jawab yang pertama, yaitu karena pengaruh negatif atau perasaan negatif pada seseorang dengan kemajuan teknologi. Dan yang kedua yaitu yang kedua, mengapa perubahan sosial dapat lambat, yaitu karena kemajuan pada perubahan sosial ini kurang atau belum merata. Selanjutnya, saya nomor 4 akan dibahas dulu. Sosial adalah makhluk yang saling berubah, di mana adanya interaksi, aktivitas, dan pergeseran. Baik, segitu dulu presentasi kita. Saya punya pasti nih buat kalian semua. Nah, jalan-jalan ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Kita tutup dengan demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan para bersandi. Oh, Santi, Santi, Santi. Nanti ya, Mas ya. Bisa duduk kembali untuk kelompoknya. Ya. Dengan tema poster ayo hidup modern yang sewajarnya ya. Luar biasa untuk kelompoknya Sri Devi dan teman-teman ya. Berikan tepuk. Kalau dikatakan tadi semangatnya membara ya, luar biasa semangatnya untuk presentasi ya. Bagus ya. Baik, sekarang
Perkenalkan, nama saya Imade Sekedar Pananggara, bisa dipanggil saja. Perkenalkan, nama saya Putio Bramata Saputra, bisa dipanggil Yoga. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada tata hidup masyarakat, yang di dalamnya terdapat perubahan-perubahan nilai sosial. Nah, ada juga beberapa contoh dari perubahan sosial budaya, yaitu ada revolusi dan revolusi. Nah, revolusi itu perubahan sosial budaya yang bersifat menghapus. Dan revolusi itu perubahan sosial budaya yang bersifat sangat menentukan. Di mana perubahan sosial budaya itu terdapat juga perubahan yang besar dan juga Nah, berikut salah satu contoh perubahan sosial budaya yang kami tuangkan dalam poster. Poster ini berarti pada zaman dahulu anak-anak lebih sering bermain permainan tradisional seperti dengkleng dan egrang. Namun seiring waktu berjalan terjadi perubahan. Anak-anak lebih sering bermain gadget ketimbang bermain dengan anak-anak seumurannya. Selanjutnya ada pada transportasi. Orang zaman dahulu sering menggunakan transportasi tradisional seperti delman dan juga bajai. Namun seiring waktu, orang zaman sekarang lebih memilih transportasi modern yang lebih menghemat waktu. Contohnya seperti taksi dan juga ojek online. Nah, selanjutnya juga ada gaya rambut. Zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu gaya rambut yang klasik dan simpel. Lalu di zaman sekarang ini banyak juga berbagai macam rambut dan berbagai warna. Sekian presentasi dari kita. Apakah ada yang bertanya? Ini perkenalkan, nama saya Putri dari Revolusi, perwakilan dari kelompok. Saya ingin bertanya, jelaskan pengertian dari sosial budaya. Izin menjawab, pengertian dari perubahan sosial budaya adalah perubahan tentang cara hidup masyarakat yang di dalamnya juga terdapat perubahan-perubahan nilai sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Abdi dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh terjadinya yang tepat dan mendasar. Terima kasih. Izin menjawab, contoh dari perubahan secara pada mendasar adalah 1. Pembuatan alat-alat, 2. Hukum pewarisan, 3. Model pakaian, 4. Undang-undang perkawinan, dan 5. Revolusi industri. Ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan revolusi? Izin menjawab untuk pertanyaan yang diberikan oleh Nia. Revolusi itu adalah perubahan yang membutuhkan waktu secara singkat. Apakah ada lagi? Karena tidak ada lagi, kita akhiri presentasi hari ini. Terima kasih untuk atensinya semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan beberapa kata-kata. Pertama, ada 2 tipe orang di dunia ini. Yang pertama adalah yang menuntut perubahan, dan yang kedua adalah yang membuat perubahan. Jadi marilah kita jadi generasi yang bijak terhadap perubahan. Sekian dari kita. Om Swastiastu.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perubahan sosial budaya. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Niputu Juliandari, bisa dipanggil Juli. Di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Idewa Yulian Siswati, bisa dipanggil Bung Jan. Perkenalkan, nama saya Gusti Alura Tena Putri, bisa dipanggil Belan. Perkenalkan, nama saya Nadia Tadula Dilibawa, bisa dipanggil Yansan. Oke, kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perubahan sosial. Perubahan sosial bisa terjadi karena bisa dibagi menjadi perubahan dilihat dari waktunya, perubahan dilihat dari pengaruhnya, dan yang terakhir perubahan dilihat dari perencanaannya. Oke, kita akan bahas satu-satu dari perubahan dilihat dari waktunya. Itu akan dijelaskan oleh Bung Dian. Perubahan dilihat dari waktunya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan sosial evolusi yang terlambat, dan yang kedua perubahan sosial evolusi yang cepat. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama perubahan sosial evolusi yang terlambat. Perubahan sosial evolusi yang terlambat adalah perubahan yang terjadi dengan sendirinya, tidak berdasarkan pada rencana tertentu. Contohnya yaitu masa pertanian. Nah, pasti bedanya masa pertanian dengan sekarang. Nah, bedanya adalah dulu pertanian dilakukan pertama kali dengan cara berpindah-pindah. Kemudian berkembang menjadi sistem pertanian tradisional yang dimana penerapannya menggunakan pupuk organik, bukan menggunakan pupuk kimia dan pestisida, sehingga produktivitasnya masih rendah. Sedangkan sekarang, seiring berjalannya waktu, teknologi terus mengalami perkembangan dengan sangat pesat, sehingga mulailah muncul pertanian berbasis teknologi dan bioteknologi. Contoh pertanian berbasis teknologi yaitu penggunaan traktor di persawahan. Sedangkan aeroponik, penyaluran, dan lain-lain. Di mana hal ini membuktikan bahwa teknologi mengalami perkembangan dengan sangat cepat dan teknologi sangat membantu pertanian untuk menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu perubahan sosial revolusi yang cepat. Perubahan sosial revolusi yang cepat adalah perubahan sosial yang dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Contohnya yaitu manufaktur. Nah, di sini yang tahu lah manufaktur itu apa? Jika tidak tahu, kan saya untuk menjelaskannya. Jadi manufaktur itu adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, serta suatu media proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual. Perbedaan manufaktur dulu dengan sekarang adalah dulu sebelum dilaksanakannya perjanjian perdagangan bebas Asia Cina, sebetulnya industri manufaktur di Indonesia sudah mengalami penurunan. Salah satu alasan dari penurunan itu karena banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia dalam bentuk paketan. Sedangkan sekarang, untuk meningkatkan investasi, pemerintah harus melakukan investasi dalam teknologi dan meningkatkan keterampilan material industri yang ada. Antara lain dengan mengembangkan sumber daya manusia berketerampilan tinggi melalui pendidikan dan kesehatan. Hal ini mulai terbukti dengan beberapa sektor industri yang mulai membaik seperti PDB, realisasi investasi, dan capaian ekspor. Oke, lengkap banget ya penjelasan tentang perubahan dilihat dari waktunya dari Bung Dian. Yang kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Itu akan dijelaskan oleh Dehan. Jadi perubahan dilihat dari pengaruh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perubahan kecil dan perubahan besar. Yang pertama kita akan bahas tentang perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya yaitu model pakaian zaman dulu. Kalian bisa melihat contoh model pakaian zaman dulu itu. Fashion zaman dulu itu terlihat sangat tampak plastik dan anggun. Wanita zaman dulu pakai pakaian tradisional sebagai pakaian sehari-hari loh. Ada yang tahu nggak zaman dulu itu pakaian seperti itu zaman dulu itu pakai rok seperti itu bebas-bebas aja loh. Nggak apa-apa dibilang sopan. Beda banget seperti zaman yang sekarang yang sudah jarang itu terjadi. Mereka hanya mementingkan tren saja dan tidak peduli model pakaian yang mereka kenakan itu pantas atau tidak.
Yang kedua, kita akan membahas tentang perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Contohnya yaitu industrialisasi. Jadi, yang disebut industrialisasi ini adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Zaman dulu, industrialisasi di Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Penurunan ini bukan berarti Indonesia tidak mendorong untuk melakukan investasi industri dalam negeri, tetapi lebih kepada penyerapan barang hasil produksi dalam negeri. Nah, zaman yang sekarang itu ada mesin uap yang bernama James Watt. James Watt ini merupakan mesin uap yang mengubah sejarah. Pengeluaran mesin uap ini mengubah sistem produksi lebih efisien dan murah. Dan sampai saat ini mesin uap masih digunakan dalam proses produksi. Oke, terima kasih penjelasannya Gelan. Yang ketiga, kita melihat perubahan sosial budaya yang dilihat dari perencanaannya yang dijelaskan oleh Anda Tadi. Perubahan dilihat dari perencanaannya dibagi menjadi dua, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi secara direncanakan. Contohnya pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang. Di zaman dulu, siswa terbatas untuk mengakses pembelajaran sekolah. Disayangkan pada zaman dulu kesulitan sekarang untuk memperoleh sumber belajar. Dikarenakan zaman dulu sangatlah sulit untuk memperoleh referensi tambahan dan untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Karena dulu yang digunakan sebagai sumber belajar hanya membaca buku dan koran. Dulu juga masih menggunakan alat tulis sederhana seperti papan tulis hitam, kapur, dan penggaris kayu. Berbeda dengan era sekarang, sangatlah mudah untuk mendapat akses sumber belajar dengan berbagai hal, bisa dengan menonton tayangan video, membaca artikel di internet, bahkan dengan berbagai seminar. Alat tulis yang digunakan juga sudah memakai papan tulis putih dan spidol hitam. Dengan perkembangan teknologi, guru juga terkadang menggunakan deskripsi proyektor dan laptop. Yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Contohnya gerakan reformasi 1998. Pada tahun 1998, gerakan sosial dan politik berlangsung di Indonesia dan mewakili masa 22 tahun Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Gerakan reformasi 1998 ini memicu perubahan besar bagi Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan hingga budaya. Oke, itu dulu nih penjelasan dari kita. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari penjelasan kami ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, Firda, silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya di bidang apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang. Oke, terima kasih pertanyaannya Firda. Kami tampung dulu. Yang kedua, kita. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kita. Ada lagi? Ya, Bung Dia. Perkenalkan, saya Agung Dia. Dari perwakilan kelompok 4 izin bertanya, bagaimana ciri-ciri perubahan sosial menurut Surjana Sukanto? Oke, kita akan menjawab pertanyaan kalian satu-satu. Yang pertama akan dijawab oleh Gelan. Jadi di bidang akibat, bidang yang terjadi di akibat invasi Jepang adalah yang pertama ada bidang sosial, yang kedua ada bidang ekonomi, dan yang ketiga ada bidang politik, dan yang terakhir ada bidang sosial. Oke, terima kasih untuk jawabannya Gelan. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Dian Utami. Ada 3 faktor utama perubahan budaya. Faktor yang pertama faktor inovasi, faktor yang kedua discovery, yang ketiga inventif. Nah, terima kasih untuk jawabannya Dian Utami. Untuk pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Bung Dian. Ciri-ciri perubahan sosial menurut Surjono Sukanto adalah secara tipologis perubahan sosial budaya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, proses
sosial, yang kedua segmentasi, yang ketiga perubahan struktural, dan yang keempat perubahan pada struktur kelompok. Oke, segitu dulu presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya judul lagu Rizky Febian. Terima kasih. Oh, Santi, 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 oh. Silakan disampaikan. Oke, demikian pemaparan dari kelompoknya Gongdian dan teman-temannya. Oke, bagus semuanya. Lanjut kita dengan kelompok yang lain. Silakan kelompoknya. Iya. Om Swastiastu. Halo, good morning everyone. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, semoga baik-baik terus ya. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, dunia berkembang begitu cepat. Kita seringkali tidak menyadari perubahan yang terjadi di sekitar kita. Misalnya saja, beberapa tahun lalu, kegiatan saya sepulang sekolah hingga tidak menonton televisi, dia bermain Xbox bersama teman-teman saya. Namun, di zaman sekarang ini, jangankan bermain Xbox, menonton TV saja sudah sangat jarang kan? Di zaman sekarang ini, kebanyakan orang sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah, tahukah kalian kalau itu sebenarnya termasuk ke dalam perubahan sosial budaya? Untuk lebih jelasnya akan kami bahas dalam presentasi kami. Namun sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Karena bapak atau pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Wanita Cahyani, biasa dipanggil Rita. Saya Ana Agung yang Rameswari, bisa dipanggil Bang Dia. Saya Kira Pertama Dewi, biasa dipanggil Mama. Saya Menjaya Tika, biasa dipanggil Tasya. Dan kami dari kelompok 4. Oke, tadi kita udah sedikit tentang perubahan sosial budaya. Tapi sebenarnya perubahan sosial budaya itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang tahu bisa angkat tangan ya. Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya akan bantu jawab nih. Perubahan sosial budaya merupakan bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Nah, perubahan sosial ini dibedakan menjadi 4. Aduh, apa aja ya? Yang pertama adalah perubahan sosial budaya berdasarkan sudut pandang. Nah, di sini kita melihat perubahan berdasarkan tahu atau tidaknya masyarakat terhadap perubahan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bung Dia. Oke, jadi perubahan sosial budaya berdasarkan sudut pandang merupakan jenis perubahan sosial budaya yang dilihat dari apakah ada kesadaran dari masyarakat terkait dengan perubahan sosial budaya tersebut. Nah, perubahan sosial budaya berdasarkan sudut pandang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada perubahan sosial budaya yang direncanakan dan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan sosial yang direncanakan. Nah, perubahan sosial ini merupakan perubahan sosial yang tujuannya sudah diketahui oleh masyarakat. Contohnya seperti pembangunan fasilitas rumah, pembangunan fasilitas sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial ini merupakan perubahan sosial budaya yang tidak diketahui oleh masyarakat. Contohnya seperti sekolah tatap muka yang dilakukan karena adanya pandemi
selanjutnya kita bahas perubahan sosial budaya berdasarkan waktu. Ini maksudnya gimana ya? Nah, beberapa bisa sama-sama jelaskan ya. Oke, jadi perubahan sosial budaya berdasarkan waktu merupakan perubahan sosial budaya yang merupakan perubahan sosial budaya yang dilihat berdasarkan seberapa cepat perubahan tersebut dapat dirasakan. Perubahan sosial budaya berdasarkan waktu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan sosial budaya secara cepat atau sering disebut dengan revolusi. Revolusi merupakan proses perubahan sosial budaya yang terjadi sangat cepat. Contohnya yaitu dimulainya era reformasi setelah dilengsarkannya Presiden Soeharto. Kemudian yang kedua yaitu perubahan sosial budaya secara lambat atau sering disebut dengan evolusi. Evolusi merupakan perubahan sosial budaya yang memakan waktu cukup lama. Contohnya yaitu berubahnya sistem kerajaan Indonesia menjadi sistem demokrasi. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Selanjutnya kita bahas perubahan sosial budaya berdasarkan arah. Arah maksudnya perubahan sosial budaya ke kanan dan ke kiri atau perubahan sosial budaya ke utara dan ke selatan. Bukan ya teman-teman, maksudnya adalah perubahan sosial budaya progres dan regres. Nah, apalagi itu ya? Nah, Ocha tahu nggak? Tahu dong. Nah, perubahan sosial budaya berdasarkan arah maksudnya adalah perubahan sosial yang dilihat dari hasil perubahannya, entah itu dari kemajuan atau kemunduran. Nah, perubahan sosial budaya berdasarkan arah dibagi menjadi dua. Progres adalah perubahan sosial yang efeknya membuat kemajuan dan bersifat berdampak positif kepada masyarakat. Contohnya adalah penggunaan fasilitas internet. Yang kedua adalah regres. Regres adalah perubahan sosial yang efeknya membuat kemunduran dan berdampak negatif kepada masyarakat. Contohnya adalah masuknya narkoba. Oke, terima kasih Ocha atas penjelasannya. Dan yang terakhir terdapat perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruh. Berbeda dengan sebelumnya, perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruh dilihat berdasarkan seberapa besar sih efek yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut. Nah, Rupiah bisa bahasa jelasin nggak? Bisa dong. Jadi perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sosial budaya dengan pengaruh besar dan perubahan sosial budaya dengan pengaruh kecil. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dengan pengaruh besar. Nah, perubahan sosial ini merupakan jenis perubahan yang efeknya mengubah sikap, pola hidup, dan lembaga kemasyarakatan di wilayah tertentu. Contohnya seperti peralihan masyarakat yang hidup dari hasil pertanian menjadi masyarakat yang hidup dari hasil perindustrian. Dan yang kedua ada perubahan sosial budaya dengan pengaruh kecil. Nah, perubahan sosial budaya ini merupakan jenis perubahan sosial budaya yang efeknya tidak mengubah sikap, pola hidup, dan lembaga kemasyarakatan di wilayah tertentu. Contohnya seperti gaya berpakaian. Baik, terima kasih Rupiah atas penjelasannya. Nah, itu dia teman-teman pembagian daripada perubahan sosial budaya. Nah, kalau itu apa sih penyebab atau terjadinya perubahan sosial budaya? Ya, karena adanya faktor pendorong perubahan sosial budaya. Apa aja
sosial. Baik, karena sudah 3 pertanyaan, kami akan mulai menjawabnya. Dimulai dari pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Ocha. Nah, kenapa masyarakat sosial dapat mendorong perubahan sosial? Karena masyarakat introvert memiliki toleransi yang tinggi dan banyak perbedaan ras dan agama. Baik, terima kasih Ocha atas jawabannya. Dan pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Bung Tia. Jadi, yang terjadi jika masyarakat tidak mengikuti perubahan sosial budaya adalah masyarakat akan tertinggal di dalam progres yang ada di lingkungannya, sehingga tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan keadaan sosial yang ada di lingkungannya. Baik, terima kasih jawabannya Bung Tia. Dan kami akan menjawab pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Purnama. Oke, jadi
memperoleh kehidupan sosial yang lebih martabat. Nah, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Ustaz. Perubahan sosial budaya yang lebih baik Nah, sekian dari presentasi ini. Jika ada baik kesalahan maupun perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Ayu titik makan per titik. Thank you for watching. Sekian, saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Ya, dan dari sana ya. Hati-hati, Oke. Apa yang
Udah ya? Bisa tolong dibantu bukan biar gampang mengambilnya. Ya, udah. Temenin anak, ayo cepat. Ya, udah. Baik, ada lagi ya? Ya. Tolong dihitung dulu satu. Ya. Ada yang belum, Nak? Ya, silakan tolong minta tolong dioper ke depan. Ya. Baik, sudah. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, yang kita mengadakan, tadi kita sudah mempelajari apa itu teman-teman yang representatif sosial budaya. Ayo coba, siapa yang bisa menyimpulkan di sana? Siapa dulu? Silakan Nana. Silakan Mas Hendra jika di dalam tugas saya akan menyimpulkan dari materi yang tadi. Nah, perubahan sosial merupakan hal yang terkait perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Adapun karakteristik dari perubahan sosial yaitu masyarakat yang dapat berhenti berkembang. Jika ada satu lembaga yang mengalami perubahan sosial, maka lembaga-lembaga yang lainnya akan mengikuti. Perubahan sosial tidak terkait oleh pembendaan maupun ritual. Perubahan-perubahan yang cepat tidak akan membuat kerusakan, tapi terjadi selama sementara. Adapun bentuk dari perubahan sosial yaitu dari pengaruh waktu, pengaruh dan perancangan. Dari pengaruh waktu dibagi menjadi dua, yaitu revolusi dan evolusi. Dari dipengaruhi ada dipengaruhi kecil dan dipengaruhi besar. Dan yang terakhir yaitu perancangan dan direncanakan dan tidak direncanakan. Adapun faktor penyebab dari perubahan sosial yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam masyarakat dan luar masyarakat. Faktor pendorong dari perubahan sosial yaitu majunya pendidikan, menghargai hasil karya orang, dan kontak langsung dengan kebudayaan lain. Adapun faktor penghambatnya yaitu terbatasnya pendidikan, menutup diri dari masyarakat. Sekian dari yang saya simpulkan. Terima kasih. Iya, bagus dari Nana. Perkenalkan, nama saya Putri Heri dan saya akan menyimpulkan materi hari ini. Perubahan sosial budaya merupakan bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Perubahan sosial budaya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Perubahan sosial budaya dibedakan menjadi 4, yaitu perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruh, perubahan sosial budaya berdasarkan waktu, perubahan sosial budaya berdasarkan arah, dan perubahan sosial budaya berdasarkan sudut pandang. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, bagus ya. Jadi sudah seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-temannya tadi pada saat ujian tadi ya. Perubahan-perubahan terjadi itu dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat ya. Bisa dia karena waktunya ya. Ada dia yang direncanakan, ada yang dia tidak. Jadi menghasilkan banyak ide-ide dari anak-anak ya, bahwa kita walaupun hidup modern juga kita harus bisa hidup dengan wajar, dengan tetap tidak meninggalkan norma budaya yang berlaku sesuai dengan adat kebiasaan kita di Indonesia ya. Ya baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Untuk di rumah silakan Mohon perhatian kepada anak yang bernama Komang Agus Radika Putra.
kelas 9B. Sebelumnya ada Silakan datang ke Silakan untuk di rumah pelajari kembali materi mengenai beban. Ya, baik. Pada sana Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa